Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Service of Smartphone. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Di sini saya dapat Vivo Y12. Ya, ini casingnya. Vivo Y12 keadaan datang mati total. Setelah dicek, di sini rusak di bagian internalnya atau eMMC-nya atau harddisknya ya. Tapi di sini saya nggak buat tutorial cara pergantian ya, karena mungkin sudah banyak tutorial seperti itu. Tapi kalau ada yang mau request, kalau seandainya ada kasus, boleh saya buatkan kembali. Ini sudah saya ganti semua, tapi ada dua. Satu ini sudah pernah diganti, satu belum. Jadi akhirnya saya lanjutkan kembali yang ini karena sudah pernah diganti, dan ini kerjaan saya pribadi. Tapi di sini poinnya saya nggak buat tutorial itu, tapi di sini apa ya, belajar untuk saya pribadi ya. Dulu waktu saya belum memahami ilmu preheater di sini, karena saya sedikit membahas ilmu preheater ya. Dulu saya sebelum belajar ilmu preheater ya, ini pekerjaan saya dulu mungkin seperti ini, tapi ini bukan pekerjaan saya karena saya hanya melanjutkan. Jadi kalau mau ngerjain di eMMC harus mengangkat kaleng ini menggunakan tang potong dan di blower, sehingga bisa kita apa ya, kita mengangkat di bagian IC eMMC saja di kalengnya. Jadi kan harus dibuang ya, harus dibuang, kita ganti eMMC, dan seperti ini hasilnya tidak ada tutup kalengnya kembali karena ini sudah dibuang. Tapi kalau sekarang seperti ini, saya harus mengangkat semua kaleng tanpa merusak kaleng ya, jadi mengangkat menggunakan hot gun. Setelah diganti saya bisa memasang kembali dengan rapih, insya Allah rapi ya, tapi tidak seperti pabrik ya. Nah, bisa dipasang kembali seperti ini, dan hasilnya pun lebih bagus kok menurut saya. Ada kepuasan tersendiri untuk teknisi seperti saya ini mengangkat kaleng tanpa merusak, diganti, dan setelah selesai dipasang kembali seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit ilmu preheater. Ilmu preheater itu kita harus tahu titik lebur timah di bagian kaleng maupun di bagian IC ya. Dulu saya waktu awal-awal, kalau setiap pergantian IC saya selalu mengangkat kaleng seperti ini. Jadi diangkat, dibuang, dan dipasang kembali IC-nya, tapi kalengnya seperti ini lagi. Karena saya belum terlalu paham ilmu preheater, sekarang saya belajar ilmu preheater. Jadi saya bisa mengangkat kaleng tanpa rasa takut kaleng itu PCB-nya kembung, tanpa melukai kaleng, dan bisa dipasang kembali di sini. Ini luar biasa, bener. Senang banget bisa mengangkat tanpa rasa takut PCB kembung dan tanpa merusak kaleng menggunakan tang potong. Jadi untuk teman-teman, yuk belajar ilmu preheater agar pekerjaan kita terlihat rapih ya, terlihat bagus, dan seandainya nanti kerjaan kita tidak selesai pun, contoh memang dari awal tuh sudah rusak parah, kita bisa mengembalikan sesuai datang seperti awal ya. Jadi lebih bagus seperti ini ya. Jadi kalau ilmu preheater itu memang harus belajar, ada ilmunya tersendiri ya. Kalau zaman dulu saya asal aja pakai blower untuk belajar itu, untuk angkat kaleng, belum panas sudah dipaksa, akhirnya kalengnya bengkok atau PCB-nya kembung. Banyaklah hal, banyak lombok. Kadang untuk kasus contoh di sini ya, ada di bagian IC power, saya ngangkat kaleng ini aja awal di PCB bawah itu aman-aman aja. Waktu saya angkat kaleng, malah di bawah ini kaki CPU-nya
ada beberapa butiran yang keluar, akhirnya nambahin harus ngangkat CPU maupun eMMC, padahal kasusnya cuma di sini. Itu yang bikin kesel banget. Jadi kalau seandainya kita paham ilmu preheater atau kita tahu titik lebur timah, insya Allah pekerjaan kita lebih baik ya, lebih rapi, enak dipandang. Jadi kalau seandainya ada yang kurang paham ya tanya-tanya aja. Cuman di sini saya nggak buat tutorialnya ya, karena semua itu prosesnya panjang untuk memahami itu. Ada sendiri tempat belajarnya ya. Saya juga baru belajar ini. Nah kalau lihat kayak gini kan enak kan, rapih gitu. Tanpa merusak kaleng, bisa dipasang kembali. Ya, di sini juga saya juga bukan berarti saya menjelekkan pekerjaan seperti ini ya, karena memang saya dulu juga pernah seperti ini. Tapi di sini pelan-pelan saya belajar agar lebih baik ya. Kita harus berubah pelan-pelan, meskipun itu sangat sulit sekali. Jadi kalau lihatnya rapi kan enak. Jadi untuk teman-teman pelan-pelan belajar. Pertama pakai mesin yang rusak dulu aja. Nanti kalau sudah paham baru diaplikasikan ke mesin yang mau diganti ya. Tapi baiknya tetap ada ilmunya sendiri, itu ada khususnya sendiri. Karena banyak banget yang inbox saya itu belajarnya bagaimana, itu ada ilmunya tersendiri, ada tempat khususnya sendiri untuk memahami ilmu preheater ya. Jadi saya tidak membuatkan tutorialnya ya. Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo komen aja. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang bagus, kurang baik. Karena di sini memang saya pribadi hanya berbagi pengalaman. Saya bukan bermaksud menggurui ya. Karena saya juga masih belajar nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.